Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa kepada pahlawan kita yang telah gugur sebelum kita dan guru-guru kita serta orang tua kita yang sudah mendahului kita. Berdoa agar mereka diberikan tempat yang baik untuk mereka. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Setelah kita membahas beberapa pembelajaran, yang pertama sudah kita bahas tentang materi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi teks anekdot. Minggu lalu sudah saya kasih tahu dan instruksikan buat kalian belajar di rumah masing-masing. Kalian bisa belajar lewat gadget, bisa belajar lewat buku banyak, di perpus banyak, di buku paket juga ada tentang teks negosiasi. Jadi teks negosiasi adalah materi pada hari ini. Tentunya kalian sudah paham ya bagian-bagian dari teks negosiasi, kan kalian sudah belajar dari rumah. Jadi di sini saya hanya akan sedikit mengupas, tidak akan mengupas tuntas tentang teks negosiasi ya. Jadi hanya sedikit mengulang lah biar kalian sedikit lebih paham, dan nanti apabila kalian tidak ada yang tidak kalian pahami, maka kalian bisa menanyakan langsung nanti di akhir kegiatan pembelajaran. Jadi sekarang kita mengupas dulu. Saya akan membahas sedikit tentang teks negosiasi. Di sini saya sudah siapkan PPT agar kalian lebih membantu kalian agar lebih paham. Jadi di dalam teks negosiasi ini, teks negosiasi punya beberapa bagian. Jadi sama seperti teks-teks pada lainnya, sama seperti teks eksposisi, teks anekdot. Jadi teks negosiasi ini juga mempunyai beberapa bagian. Saya tulis terlebih dahulu. Materi kali ini adalah teks negosiasi. Jadi teks negosiasi, bagian pertama dari teks negosiasi adalah pengertian. Mungkin dari kalian ada yang sedikit mengingat hasil yang sudah kalian pelajari dari rumah, yang sudah kalian belajar dari hari-hari sebelumnya. Oke, saya bacakan. Teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama dan saling bertentangan. Jadi teks negosiasi ini terdapat beberapa pihak. Jadi bukan hanya terdapat satu pihak dalam teks negosiasi ini, dan yang memiliki kepentingan atau saling bertentangan. Jadi di dalamnya ini bertentangan. Teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Jadi ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan melakukan interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak tersebut. Jadi ada dua pihak yang memiliki pertentangan yang berbeda.
dan melakukan interaksi. Jadi itu dinamakan teks negosiasi. Mungkin itu pengertian dari teks negosiasi. Selanjutnya adalah teks negosiasi juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks negosiasi adalah pihak-pihak memiliki kepentingan berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian bahwasanya dalam teks negosiasi ini beberapa pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, bukan kepentingan yang bersama. Ini kepentingan yang berbeda-beda dan melakukan interaksi sosial. Dalam interaksi sosial tersebut mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Itu adalah ciri-ciri dari teks negosiasi. Selanjutnya adalah sarana penyelesaian masalah. Jadi di dalamnya meskipun dari mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda, di dalamnya ada sarana penyelesaian masalah. Jadi masalah tersebut diselesaikan secara bersama di dalam teks negosiasi. Selanjutnya adalah menitik beratkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Nah, di belakang ada menitik beratkan pada kepentingan bersama dan saling menguntungkan. Dan di belakang itu teks negosiasi itu bisa memunculkan kepentingan bersama dan saling menguntungkan. Tadi kan dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan masing-masing dan di belakangnya memiliki keuntungan bersama. Interaksi sosial tersebut memiliki keuntungan saling menguntungkan dari pihak satu ke pihak lain. Jadi itu adalah ciri-ciri dari teks negosiasi. Bukan cuma ciri-ciri, teks negosiasi juga memiliki tujuan. Tujuan dari teks negosiasi adalah mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, tujuan dari adanya teks negosiasi adalah mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi, setelah ada masalah, nanti di situ ada solusi dan penyelesaian dari masalah dari beberapa pihak yang bertentangan tersebut. Itulah tujuan dari teks negosiasi. Selanjutnya adalah setelah kita bahas beberapa pengertian, ciri-ciri dan tujuan, selanjutnya adalah jenis. Jadi teks negosiasi ini mempunyai jenis-jenis. Jenis dari teks negosiasi ini ada 2. Jenis teks negosiasi tutur langsung dan jenis negosiasi tutur tidak langsung. Jadi di sini ada beberapa bagian 1, 2, 3, 4 dari teks negosiasi. Jadi dari teks negosiasi ini ada pengertian, ciri-ciri, tujuan dan jenis. Tentunya kalian sudah pahami ya dari teks negosiasi ini. Jadi teks negosiasi ini berisi tentang, saya ulang dari depan lagi ya, bahwasanya teks negosiasi ini memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak lain dan memiliki kepentingan berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan seperti biasa saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian tersebut dan perwakilan dari satu kelompok maju ke depan menjelaskan ulang tentang apa yang sudah kalian pahami dari teks negosiasi, dan kalian bisa menanyakan materi yang tidak kalian pahami tentang teks negosiasi ini. Semoga pertemuan kali ini apa yang kalian sudah dapat pada hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa belajar, banyak membaca. Dengan membaca kita bisa meluaskan
pengetahuan kita. Dengan membaca kita bisa menambah kosakata bahasa kita. Tanpa kita sadari, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan dari kita membaca. Jadi jangan sampai malas membaca. Teruslah membaca dimanapun kamu berada. Bisa membaca di perpus, di gadget, banyak lagi di buku-buku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.